فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه ila akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyendiri dengan hambanya yang beriman. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan kepadanya dosa-dosanya, membuat dia mengaku. Itu takrir. Membuat sang hamba hanya bisa mengatakan iya, iya. Kamu melakukan ini, iya. Kamu melakukan ini, iya. Ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang mukmin. Qala syarih wa hadza sifatu hisabil mukmin. Ini adalah cara hisabnya seorang mukmin. Yakhlu bihillahu azza wa jalla duna an yattali'a alaihi ahad. Allah menyendiri dengan dia tanpa ada seorang pun yang mengetahui. Wa yuqarriruhu bidzunubihi ay yaqulu lahu amilta kadza wa amilta kadza hatta yaqirru wa ya'tarif. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakrir atasnya dosa-dosanya. Apa maknanya mentakrir? Dia mengatakan kepada hamba tersebut, engkau telah melakukan ini, engkau telah melakukan itu, sampai dia mengaku, sampai dia mengatakan, iya betul, saya lakukan itu. Itu namanya mentakrir. Allah takrir hamba itu atas dosa-dosanya. Summa yaqul, setelah dia mengakui semua dosa-dosanya, Allah akan mengatakan satartuha alaika. Aku telah menutupinya atas dirimu fit dunia, selama di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku akan mengampuninya untukmu hari ini. Di dunia sudah aku tutupi dosa-dosamu dari para hamba, tidak ada yang tahu. Nah, dan ini hukum asalnya, ikhwan. Tidak akan mungkin seorang hamba yang melakukan dosa dibongkar dan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal kali dia melakukan dosa. Enggak akan. Paham ya? Karena hukum asalnya sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu menutupi dosanya hamba. Apa kata Allah di sini? Satartuha alaika fid dunya. Aku telah menutupi atas dirimu dosa tersebut dari hamba-hamba yang lain selama di dunia. Sehingga enggak akan mungkin seorang melakukan dosa kemudian langsung terbongkar di hadapan para makhluk. Enggak akan. Kalaupun terbongkar berarti ini sudah dilakukan lebih dari sekali. Sebagaimana dinukil dari Umar bin Khattab ketika didatangkan seorang pencuri. Pencurinya mengatakan, ya Amirul Mukminin, hadza awal marrah asrik. Dia minta uzur, minta enggak bisa dihukum. Wahai Amirul Mukminin, ini pertama kalinya aku mencuri loh. Masa langsung ke dia apa ini? Dihukum. Apa kata Umar? Kadzabta. Engkau dusta. Allah itu maha menutupi dosa hamba-hambanya. Allah itu enggak akan membongkar kejahatan seorang hamba di awal kali dia melakukan. Ini dalilnya siapa? Umar. Meskipun pencurinya mengaku itu baru pertama kalinya. Umar cerdas. Umar tahu bahwasanya Allah itu sifatnya pasti menutupi apa? Dosa hambanya, enggak akan Allah bongkar. Apalagi baru pertama. Akhirnya kata si pencuri, sodaqta. Hadhihi marratun ula ba'dal ishrin. Ini kali yang pertama setelah 20. Ini ke-21. Ini kali yang pertama setelah 20 kali. Nah. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala maha apa ini? Menutupi. Nah. Wa ma'adzalika, meskipun begitu, fa innahu subhanahu yad'u alaihi sitrah. Meskipun begitu, di akhirat pun tetap Allah letakkan apanya? Tirainya. Allah tutupi dari hamba-hamba yang lain.
Supaya ketika dia mengakui dosanya itu di hadapan Allah pun tidak ada yang tahu juga. Bihaitsu la yarahu ahadun wa la yasma'u ahad. Enggak ada yang melihatnya, tidak ada yang mendengarnya. Wa hadza murni antara Allah dengan siapa? Hamba itu saja. Wa hadza min fadlillahi 'alal mu'min. Dan ini termasuk dari pemberian dan karunia Allah kepada hambanya yang mukmin. Fa innal insan idza qarraraka bi jinayatika amaman nas, dikarenakan kalau ada orang yang membuatmu mengaku, yang membongkar kejahatanmu di hadapan orang, wa in samahalak, meskipun dia nanti memaafkanmu, tapi dia bongkar dulu di hadapan siapa? Manusia. Engkau sudah melakukan ini. Meskipun dia ujungnya apa nanti? Memaafkan. Fa fihi syai'un minal fadhihah. Maka di dalamnya terdapat semacam apa ini? Rasa malu. Ya sudah malu. Dia punya kejahatan dan itu disebut-sebut di hadapan siapa? Orang. Meskipun akhirnya dimaafkan. Maka di dalamnya terdapat sedikit dari rasa malu. Lakin idza kana dzalika wahdak, tapi kalau kamu sendirian saja, fa inna dzalika sitrun minhu 'alaika, maka itu dianggap sebagai penutupan dari dia atas dirimu. Kamu enggak lagi merasa apa ini? Malu. Paling yang tahu ya dia saja. Nah, qauluhu kama wusifa dzalika fil kitabi was sunnah, sebagaimana hal tersebut disifatkan dalam Al-Qur'an dan juga sunnah. Dzalika al-musyar ilaihi al-hisab, sebagaimana itu disebutkan, disifati apa itu? Hisabnya tadi. Yakni kama wusifa al-hisabu fil kitabi was sunnah, sebagaimana diceritakan tentang hisab ini dalam Al-Qur'an dan juga sunnah. Li'anna hadza minal umuril ghaibiyah al-mutawaqqifah 'alal khabaril mahad, dikarenakan ini termasuk perkara ghaib yang harus berhenti hanya sebatas khabar semata. Fawajabar ruju'u fihi ila ma wusifa fil kitabi was sunnah, maka wajib untuk kita merujuk padanya tentang dengannya kepada apa yang telah diceritakan di dalam Al-Quran dan juga sunnah. Ini hisabnya siapa? Mukmin. Allah akan berduaan saja dengan dia, ditutupi, kemudian dibuat dia mengaku semua dosa-dosanya, kemudian Allah akan apa ini? Mengampuninya. Wa ammal kufar, adapun orang-orang kafir, fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuh. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak dihisab dengan model hisab orang yang ditimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Tapi tetap ditimbang, tetap dihitung-hitung tidak perbuatannya. Dihitung, tapi bukan mau ditimbang antara kebaikan dengan kejelekannya. Karena kebaikannya nggak ada orang kafir. Nggak bernilai di sisi Allah pada hari kiamat. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Mereka melakukan kebaikan banyak pun di dunia, kata Allah di akhirat Allah jadikan debu yang apa ini? Terbang. Sehingga mereka tetap dihisab, tapi kata Syekhul Islam bukan dengan hisab orang yang akan ditimbang antara kebaikan dengan kejelekan. Lantas untuk apa? Untuk dipermalukan. Dihitung-hitung amalan kejelekannya untuk dipermalukan, bukan mau ditimbang dengan amalan apanya? Kebaikannya. Mafhum? Nah, hakadza jaa ma'nahu fi hadits Ibnu Umar. Begitulah yang datang maknanya dalam hadis Ibnu Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina dzakara hisaballahi ta'ala li 'abdihil mu'min. Tatkala beliau menyebutkan tentang hisabnya Allah kepada hambanya yang mukmin, wa annahu yakhlu bihi wa yuqarriruhu bidzunubihi, bahwasanya Allah akan berduaan dengan hambanya, kemudian membuatnya mengaku dengan dosa-dosanya. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, wa ammal kuffaru wal munafikun. Adapun orang-orang kafir dan munafiknya, fayunada bihim ala ru'usil khalaik, maka mereka dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Ala ru'us, ini di hadapan, di atas kepalanya seluruh makhluk. Dipermalukan. Kalau tadi orang mukmin, dia apa justru? Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah dengan dia saja. Yang kafir, yang mukmin justru dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Apa dikatakan kepada mereka? Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Mereka inilah orang-orang yang dulu mendustakan Rabb mereka. Dipermalukan di hadapan seluruh manusia, seluruh makhluk.
Ala la'natullahi 'alal zalimin. Tahuilah laknat Allah atas orang-orang yang zalim. La ilaha illallah subhanallah wa ni'mal wakil. Muttafaqun alaih. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah fi haditsin tawilin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah dalam hadis yang panjang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasanya beliau mengatakan, fayulqal abdu, maka dicampakkan seorang hamba, ayulqal yalqallahul abd, atau bertemu, fayalqal abd, Allah bertemu atau menemui seorang hamba, yaknil munafik, yaitu hamba yang munafik. Fayaqulu ya fulan, kata Allah, wahai fulan, ayya fulan, ya fulan, ayya fulan gitu. Hah? Yang pertama apa? Ai. Ya fulan, ai. Ya ful. Ya, nggak ada lannya gitu. Kalau tarhim pun nggak mungkin tarhimnya yang panggil orang munafik. Ya full. Diejek mungkin. Ya. Kayak kita manggil Yudi, Yud. Ini si fulan panggil apa? Full. Enggak, kalau orang Arab biasanya ujungnya biasanya. Atau depannya. Oh iya bisa. Nah. Ya isu. Nah. Ya full. Kan ini kok sama pula punya. Wahai fulan. Alam ukrimaka, alam ukrimuka, alam ukrimka, wa usawwidka, wa usawwiduka, wa usawwidka, wa uzawwijka, wa usakhir lakal khayla wal ibil, wa adharuka tar'asu wa tarabba. Wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, menjadikanmu sebagai pemimpin, usawwid, jadi sayyid. Dan aku telah memberimu istri pasangan, telah menikahkanmu. Dan aku tundukkan untukmu kuda dan unta. Dan aku jadikan engkau menjadi berkuasa dan engkau bisa tarabba, menikmati kehidupan, duduk dengan mutarabbi, bersila. Fayaqulu bala, disebutkan nikmat-nikmat Allah kepada dirinya. Maka dia pun mengatakan, iya betul. Qala fayaqulu adhananta annaka mulaqiyah. Maka kata Allah, apakah engkau dulu mengira bahwasanya engkau akan bertemu denganku? Fayaqulu fa inni ansaka kama nasitani. Maka kata dia, sesungguhnya aku melupakanmu sebagaimana engkau melupakanku. Summa yalqasani fayas'aluhu fayujibu kama ajabal awal. Kemudian Allah bertemu dengannya orang yang kedua, dia pun menjawab seperti yang dijawab orang yang pertama. Fayaqulullah fa inni ansaka kama nasitani, kama nasitani. Maka aku melupakanmu sebagaimana dulu engkau melupakanku. Sumayal qasalis. Ini Allah yang mengatakan, sebagaimana engkau dulu melupa akan bertemu denganku, maka sekarang pun aku akan apa ini? Melupakan. Ini maknanya tark. Lupa, nasia dari Allah itu artinya apa? Tark, meninggalkanmu. Nah, karena Allah nggak mungkin lupa. Lupa itu kan tahu, kemudian apa? Hilang yang diketahui tersebut. Itu namanya apa? Lupa. Allah nggak seperti itu. Tapi maknanya lupa dari Allah itu, nasia bagi Allah itu maknanya apa? Taroka, meninggalkan. Nah. Sumayal kasalis, kemudian Allah bertemu dengan yang ketiga, fayaqulu lahu misla dzalik. Kemudian Allah mengatakan seperti itu juga, bukankah aku muliakan engkau, aku beri nikmat, aku nikahkan engkau segala macamnya. Nah. Fayaqul ya Rabb amantu bik wa bi kitabik wa bi rusulik wa shallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu. Ya Rabb, aku beriman denganmu. Ini hamba yang ketiga. Aku beriman denganmu dan aku beriman dengan kitabmu, dengan rasulmu. Dan aku sholat, aku puasa, dan aku bersedekah. Wa yusni bi khairi mastata, dan dia terus memuji dengan yang dia mampu. Fayaqulu ha huna idzan. Maka kalau begitu di sini. Qala tsumma yuqalu lahu al'an nab'atsu syahidana 'alaik. Di sini, sekarang kamu di sini. Dan akan dikatakan untuknya, sekarang kami akan membangkitkan saksi atas dirimu. Wa yufakkir fi nafsihi man zalladzi yashhadu alayya. Orang tadi berpikir, siapa yang akan kira-kira dijadikan sebagai apa ini? Saksi. Tadi kan dia ngaku dia beriman kepada siapa? Allah, kepada Rasul, kepada kitab, dia bersedekah, dia puasa.
Kemudian ternyata kata Allah, tunggu dulu sini, kami akan bangkitkan, datangkan apa ini? Saksi. Dia berpikir siapa yang kira-kira akan dijadikan sebagai apa ini? Saksi. Fayuhtamu ala fi, maka ditutup mulutnya. Wa yuqalu li fakhidhihi wa lahmihi wa idhamihi. Kemudian dikatakan kepada pahanya, kepada dagingnya, dan kepada tulangnya. Entiqi. Bicaralah. Mulutnya apa? Diam. Yang bicara sekarang anggota apanya? Tubuhnya. Tulangnya, dagingnya. Fatuntiqu bi'amali. Maka semuanya pun berbicara tentang apanya? Amalannya. Wa dzalika liyu'dzar min nafsihi. Yang demikian agar dia bisa memberikan uzur dari dirinya sendiri. Wa dzalikal munafiq wa dzalikal ladzi yaskhatullahu alaihi. Itulah orang munafik dan itulah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dipermalukan. Kenapa? Tatkala saksinya mendustakan apa yang diucapkan oleh apanya? Oleh lisannya. Nah. Tanbih, catatan. Fi qaulil muallif, dalam ucapan muallif, muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuh. Mereka tidak dihisab dengan hisab orang yang akan ditimbang antara kebaikan dengan kejelekannya. Ila akhiri, sampai akhirnya. Isyarah ila annal murada bil muhasabah al manfiyah anhum hiya muhasabatul muwazanah bainal hasanati was sayyi'at. Bahwasanya hisab yang dinafikan dari orang kafir dan munafik itu adalah hisab untuk ditimbang antara kebaikan dengan kejelekannya. Ini hisab yang ditiadakan dari orang kafir. Amma muhasabatut takrir wa taqri fasabitatun. Adapun hisab, perhitungan untuk dia mengakui dan untuk mempermalukannya, takri, mempermalukannya, menyudutkannya, maka ini tetap kama yadullu ala zalika hadis Abi Hurairah. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis siapa ini? Abu Hurairah. Nah. Allah hisab tidak dia. Tadi Allah hisab tidak dia. Allah hisab, bukankah aku telah memuliakanmu, bukankah aku telah menikahkanmu, bukankah aku telah menundukkan kuda dan apa ini? Unta untukmu. Nah, dihisab apa yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Faidah, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu minal a'malis shalah. Yang pertama kali akan dihisab dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Jika bagus, maka yang lainnya pun akan apa ini? Bagus. Jika jelek, yang lainnya pun akan apa ini? Akan jelek. Wa awwalu ma yuqda fihi bainan nas ad-dima. Dan yang akan pertama kali dihukumi sesama manusia adalah perkara apa ini? Urusan darah. Baru urusan harta, baru urusan harga diri, dan yang lain-lainnya. Pertama kali urusan apa ini? Yang terkait dengan urusan darah. Nah. Lianna sholata afdalul ibadatil badaniyah. Dikarenakan sholat adalah ibadah badan yang paling apa? Afdal. Kapan ini kita lewati? Tadi. Nah. Fasholli rabbika wanhar, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wadima a'zamu ma yu'tada bihi fi huquqil adamiyyin. Dan darah adalah perkara yang paling besar yang dilanggar dari hak-haknya anak Adam. Makanya diduluankan perhitungannya, hisabnya. Salat dikarenakan ini amalan badan yang paling apa? Afdal. Dan darah dikarenakan ini yang paling besar kalau dilanggar dari haknya siapa ini? Anak Adam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini perkara yang ketujuh, selesai dari kejadian-kejadian hari kiamat. Apa saja kejadiannya, Musa? Yang pertama, dikembalikan ruh kepada jasad. Yang kedua, dibangkitkan dari kuburannya. Terus, didekatkannya matahari. Terus, manusia tenggelam dalam keringat sesuai dengan kadar amalannya. Yang kelima, timbangan. Nah, didatangkan mizan, penimbangan amalan, dan apa? Catatan amalan kejelekan. Nah, masuk ke dalamnya hisab. Setelah itu yang ke-8 insyaallah taala tentang telaga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.